Halo rekan-rekan, di episode kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk mengembangkan sebuah aplikasi sederhana yang biasa didesain untuk personal yang menggunakan solusi yaitu Microsoft Access. Oke, kita akan membuat database dan juga kita akan membuat interface-nya yang nanti database ini tentu kita akan konsum ke aplikasi personal, misalnya desktop app ataupun console app, ya. Walaupun ini tidak disarankan untuk kondisi client server ya, walaupun bisa diakses oleh ASP.NET, tetapi tidak disarankan. Ya, lebih baik menggunakan SQL Server ataupun CosmoDB. Yuk, mari kita mulai. Di sini kita pakai Access 2019 atau Access for 365 ya. Jadi di Office 365 juga ada Access. Kita akan buat dengan nama My Password. Kita create di sini. Kemudian kita akan membuat dua buah table ya. Table yang pertama adalah table untuk menyimpan sistem dan yang kedua adalah table untuk menyimpan username dan password. Jadi bisa saja kita pakai untuk satu sistem itu memiliki berlebih satu username dan password. Seperti halnya saya punya email Gmail, mungkin saya punya 3 atau 4 email Gmail dengan password yang berbeda. Nah, kita akan buat table. Jadi kita akan buat dulu tablenya ya. Kita sebut dengan nama sistem seperti itu. Oke. Dan di sini akan membuat sekumpulan field ya. Atau sekumpulan kolom ya. Kita akan membuat beberapa kolom dulu. Di sini saya sudah membuat dua table ya. Satu table sistem, rekan-rekan bisa melihat tipenya, ID, nama sistem, URL. Kemudian saya juga membuat user access ya. Username, password atau license, misalnya kita menyimpan dalam bentuk key license atau apapun itu. Saya memilih database tools, kemudian di sana ada relationship ya, seperti yang tampil di sini. Oke, saya akan klik relationship, kemudian saya tambahkan dua table di sana. Oke, kemudian saya akan hubungkan relasi bahwa satu user access hanya untuk satu sistem. Seperti ini ya. Oke, jadi ada hubungan antara sistem dengan user access. Saya akan melakukan enforce referential integrity. Artinya kalau sistemnya nggak ada ya username-nya juga nggak ada gitu ya. Oke, dengan cascade delete, kemudian saya create. Maka saya memiliki relasi one to many. Ya, berikutnya kita akan membuat sebuah form ya. Dengan pilih create, kemudian kita pilih form wizard ya. Ini yang paling mudah ya. Kita akan membuat form isian ya. Nama sistem. Oke. Saya akan membuat nama sistem dan URL-nya apa, seperti itu. Kemudian saya akan klik next. Di situ ada pilihan isiannya, tampilannya seperti apa. Saya akan menggunakan kolom. Oke. Kemudian saya memberi nama sistem form. Finish. Maka di sini saya punya isian nama sistemnya apa dan URL-nya apa. Oke. Kemudian saya juga akan membuat satu form lagi untuk mengisi user access. Saya coba lagi menggunakan create form wizard. Sekarang kita akan iseng nih memasukkan semuanya. URL, kemudian kita masukkan user access dan kita masukkan ya semuanya nih set gitu ya, seperti itu, kecuali sistem ID ya. ID ini juga kita nggak perlukan. Saya coba akan klik next ya. Rekan-rekan bisa melihat ya, sudah ketahuan konsep one to many-nya. Jadi tampilannya seperti ini, form dengan subform. Kita coba next ya, kita akan lihat tampilannya. Oke, bisa tampilannya tabular atau dataset. Oke, saya akan pilih dataset ya. Oke, tampilannya perbedaannya bisa dilihat di situ. Oke, kita coba ya. Apapun itu kita coba. Next, kita akan formnya sistem, subformnya user access subform. Oke, kita finish. Wow, rekan-rekan bisa lihat ya. Bisa lihat bahwa kita bisa menambahkan sistemnya apa, URL-nya apa, dan user access-nya apa. Simpel seperti itu ya. Kalau kita nggak begitu suka dengan konsepnya,
kita bisa ke form design. Kita bisa tampilkan user access subformnya, kita bisa ubah desainnya seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa melihat tuh. Oke, kita nggak ingin customer atau user mengisi bagian user access langsung ya. Jadi kita hide dulu user accessnya. Oke, sudah kita hide dan kita sudah bisa menambahkan account di sini. Kita masukkan system form. Oke. Oke, kita isikan seperti ini, terus tekan enter, maka langsung record tersimpan seperti rekan-rekan bisa lihat di data ini ya. Kita bisa lihat datanya. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita mau menambahkan user formnya di bagian sistem. Rekan-rekan bisa navigasi nih dari satu record ke record yang lain kalau ada seperti itu. Di sini sudah ada username dan passwordnya. Oke, ya kadang-kadang kita harus menutup lagi kemudian menyalakan untuk melihat recordnya ya, seperti itu. Ini ada recordnya, bisa bernavigasi recordnya. Kita tambahkan username-nya. Oke. Oke, misalnya seperti itu. License-nya tidak ada, kita bisa tekan enter. Oke. Dan saya bisa simpan itu dan kita bisa lihat di user access apa yang terjadi. Maka sudah tersimpan ya, seperti ini. Cukup cepat ya untuk membuat sebuah aplikasi berbasis akses. Nah, di episode selanjutnya kita akan mencoba menggunakan konsep yang sama, hanya saja kita akan menggunakan Visual Studio. Demikian untuk tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.